Udah aku penyelamatkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Tika Aziz kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini dalam program Ruang Publik untuk membahas berbagai macam isu kepublikan. Dan di kesempatan kali ini temanya menarik sekali. Kita akan berbincang seputar tata kelola perjalanan dinas luar negeri pejabat daerah. Nah, ini tentu kalau kita bicara seputar perjalanan dinas, apalagi perjalanan dinas luar negeri, kita semua pasti tahu bahwa pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat kepala daerah dan lain sebagainya tentu punya hak untuk melakukan perjalanan dinas. Tapi sebetulnya seperti apa tata kelolanya, apalagi di tengah kondisi efisiensi, langsung saja kita akan bahas bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu, di samping saya sudah ada Ibu Dr. Lili Puji Astuti SHMA. Beliau adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Ibu Lili? Alhamdulillah, baik Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya di samping Bu Lili sudah ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Andes Musyafaq Rauf. Kabar baik juga Bapak? Alhamdulillah Mbak Tika. Alhamdulillah. Dan yang jauh-jauh datang dari Jakarta, dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ada Ibu Novianti SIP MAID. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, baik. Ini menarik sekali, ini tentu kalau kita ngomong perjalanan dinas biasanya wah rame pasti di sosial media dan lain sebagainya. Nah, kita langsung ke Bu Lili terlebih dahulu. Bu Lili, sebetulnya kalau kita bicara perjalanan luar negeri, tentu kalau pejabat daerah semuanya dikelola, diatur, ada dasar hukumnya begitu ya Bu ya. Nah, tapi kalau yang mengatur tentang hukum perjalanan dinas luar negeri terutama bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, kemudian juga pimpinan anggota DPRD dan lain sebagainya, itu sebetulnya dasar hukumnya apa sih Bu Lili? Ya. Gini, sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Kalau kaitannya ke luar negeri, itu sebenarnya kewenangan absolut dari pemerintah pusat. Karena memang urusan itu kan ada urusan absolut, ada urusan konkuren, ada urusan pemerintahan umum. Kalau kaitannya luar negeri, itu pasti urusan absolut dari kewenangan pusat. Maka sebenarnya kewenangan yang mengizinkan atau tidak, itu ada di pemerintah pusat. Dan sudah ada aturannya, mungkin aturannya sudah lama sih sebenarnya, PP 1955 kalau masalah itu. Jadi sudah ada aturannya. Kemudian, nah kenapa ke provinsi, kadang-kadang itu provinsi sebagai, atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Maka semua kabupaten kota, kepala daerahnya maupun DPRD-nya, jika mau ke luar negeri karena kepentingan dinas, kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang lain, itu mengajukannya tetap ke pusat tapi lewat. Jadi kepala daerah masing-masing. Lewat ke provinsi. Ke provinsi masing-masing. Jadi Bupati Banyuwangi, Pacitan semuanya ya lewatnya ke provinsi, ngajukan ke provinsi dulu, provinsi mengajukan ke pusat. Jadi kita itu hanya sebagai itu tadi wakil atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Kita meneruskan. Jadi kita tidak punya kewenangan ini untuk menolak atau tidak. Tapi yang tahu semuanya, karena memang di PP 18 tahun 1955 itu ketentuan awal, pejabat yang keluar negeri atau ASN itu mendapat surat izin itu dari presiden. Nah, presiden nanti melimpahkan ke menterinya itu, mau nggak? Jadi itu kewenangannya di pusat. Kewenangannya di pusat. Aturannya di situ. Baik. Nah, cuman kebetulan Biro Pemerintahan ini salah satu tusinya yang menerima permohonan tadi dan melanjutkan nanti ke pusat, nanti biar Bu Yanti ini yang tahu seluk-beluknya gitu. Tapi saya pengen memang Mbak Tika ini untuk mensosialisasikan, jangan sampai ada pejabat yang pergi terus nanti jadi viral. Nah, sempat terjadi ya Bu ya? Sempat terjadi dan disanksi sama Kemendagri. Nah, kebetulan saya tuh sering ada ngajukan gitu ya, ada stafnya yang ngajukan, lu pakai izin tak Bu? Lu harus tak Bu? Lu gimana sih? Jadi nggak tahu, mereka ini nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Tak bilang, itu loh contohnya ada, sampai disanksi. Nah itu loh mungkin makanya ini perlu gitu Mbak Tika. Nah ini penting sekali ya, jadi nggak sembarangan sebetulnya semuanya harus ada izinnya karena ada aturan yang mengatur dan mengikatnya sebetulnya. Nah, kalau dari pandangan Pak Musyafaq ini bagaimana nih? Sudah ada izin sebetulnya, sudah ada aturan sebetulnya, tapi aturan tentang izin ke luar negeri sendiri ini seperti apa dari pengawasan DPRD misalnya? Terima kasih. DPRD juga termasuk penyelenggara pemerintahan daerah kan, sehingga kita juga mengacu pada
Permendagri 59 tahun 19. Di situ tidak dilarang, tetapi dengan adanya Impres atau Perpres ya nomor 1 itu, Impres nomor 1 itu kita diminta untuk efisiensi dan sebagainya. Sehingga kita di DPRD dalam penganggaran untuk tahun 2026 yang dibahas di APBD sekarang ini kita harus menyesuaikan terhadap Impres yang sudah dikeluarkan pada tahun 2025 kemarin. Akhirnya perjalanan luar negeri yang di pemerintah daerah ini besarannya 54, sekian itu diefisiensikan sampai 73%, tinggal cuma 17 sekian. Itu artinya bahwa kita memperhatikan dan kita taat terhadap Impres tadi. Namun dengan demikian kan tidak habis, tidak boleh sama sekali, tapi boleh dengan ketentuan bla 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 bla, termasuk juga jumlah rombongan yang diperbolehkan itu sekitar, kalau DPR itu hanya 8 orang kalau tidak salah, itu didampingi dengan staf. Nah, tetapi juga perlu diperhatikan juga selektif untuk kepentingan apa. Kemudian juga harus transparansi terhadap akuntabilitas, termasuk akuntabilitas daripada perjalanan itu. Kemudian apakah itu sangat prioritas atau ya dianggap fungsinya itu sangat outcome-nya itu sangat bisa signifikan dan urgent. Disinilah wilayah grey yang itu bisa ditafsirkan oleh kepentingan masing-masing. Sehingga tarik-menarik inilah yang menyebabkan kita harus hati-hati. Tentu juga saya buat edaran nomor 00132-1778-050-2005 tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Di situ ada sampai item E ya. Itu bla 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 bla. Itu dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka kita efisiensi, dalam rangka kita jangan sampai melanggar dan jangan sampai kita tidak mentaati instruksi daripada presiden yang disampaikan kepada kita gitu Pak. Jadi sudah ada, bahkan sudah diturunkan menjadi edaran yang konkret, walaupun tetap ada ya memang wilayah abu-abu ya tadi sebagaimana Pak Musyamak sampaikan ini yang seringkali mungkin terjadi gesekan, harusnya pengennya berangkat tapi gimana nih selama ini, tapi sudah ada gesekan-gesekan terkait wilayah abu-abu ini. Karena itu kalau saya sebagai ketua ya tentu kalau izin kepada kami akan mengikuti aturan, satu mengajukan surat melalui gubernur kepada Mendagri, kemudian di Mendagri sana di Menteri Luar Negeri ya kalau salah itu di wilayah beliau. Nah, kalau kita itu sebagai ketua kemudian kita ngekat di situ, loh saya kan punya kewenangan karena kita memang tidak ada larangan, tetapi persyaratannya sekarang diketati. Nah, wilayah untuk melakukan verifikasi terhadap penting atau tidaknya, prioritas atau tidak, itu adalah yang bisa menilai adalah yang ada di Jakarta sana. Pusat ya. Kalau saya sama gubernur nyegah, pasti akan dimasalah, termasuk yang sudah jalan kemarin itu. Gitu. Baik. Begitu. Langsung kita cek Bu Yanti. Bu Yanti banyak komplain nggak nih antara ini nih? Terutama tadi kan mungkin multitafsir ya. Ada poin-poin itu saya kira yang semuanya juga berupaya untuk menurunkan bagaimana efisiensi ini bisa jadi dasar hukum gitu ya. Jadi pertimbangan baru saat ini terutama untuk izin dinas keluar negeri. Tapi dari Bu Yanti gimana? Apa banyak akhirnya yang memang terasa abu-abu dan banyak dinegonya mungkin poin-poinnya? Silahkan.
Terima kasih Mbak Tika. Jadi memang terkait perjalanan dinas luar negeri ini jadi satu hal yang yang panas dinginnya banyak. Tapi kurang lebih secara pengaturan tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bu Lili. Aturan kita itu memang PP-nya itu sudah tua sekali ya, tahun 55. Tapi pengaturan substantifnya itu sangat relevan, masih sangat relevan. Ya. Termasuk bahwa semua kegiatan itu harus selektif. Tadi Pak Ketua juga menyampaikan soal selektif, efektif, efisien itu masih sangat valid. Di kami sendiri Mbak, karena Pak Presiden, Pak Prabowo dari awal beliau dilantik itu udah sangat strict sekali untuk bilang efisiensi, terutama perjalanan dinas, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan seremonial gitu ya. Jadi di 23 Desember tahun lalu, Mensesnek itu mengeluarkan edaran nomor B32 yang beliau tanda tangani, yang kurang lebih menyarikan secara keseluruhan apa-apa yang sudah termuat di PP, lalu di PMK, di Inpres 11 tahun 2005, apa-apa saja yang kemudian harus menjadi rujukan ketika kita bicara perjalanan dinas luar negeri. Termasuk di surat edaran beliau itu bahkan yang tadinya gray areanya itu bukan cuma soal substansinya ya Mbak, tapi juga soal jumlah rombongan. Ini juga yang biasanya panas dinginnya itu banyak di jumlah rombongan itu. Nah itu juga sudah kami atur sebenarnya, ada tabel khususnya per kegiatan itu ada maksimum angka di sana. Untuk mengurangi tadi area abu-abunya. Kalau tadi Bu Lili menyampaikan ini sepenuhnya urusannya pusat nih gitu. Iya, karena memang perjalanan dinas luar negeri ini dalam kaitannya dengan tugas kedinasan ya, bukan dalam kaitannya dengan kegiatan pribadi, liburan atau urusan kesehatan ataupun misalnya mau umroh, ibadah, ziarah ke tempat-tempat suci misalnya. Itu memang secara perizinan itu harus naik ke presiden sesuai dengan pengaturan di PP. Karena kenapa? Karena itu merupakan bagian dari pelaksanaan tusinya organisasi. Dan juga keluar itu kan bukan sesuatu yang jadi sesuatu yang biasa untuk semua orang. Artinya keluar dengan jumlah yang sudah sangat dibatasi ini, mewakili negaranya itu akan sangat tampak. Wajah presiden, wajah Indonesia di sana. Izin presiden untuk kamu boleh dan tidak boleh itu dikeluarkan memang tadi sebagaimana diatur melalui PP tersebut, itu melalui presiden atau menteri yang ditunjuk, dalam hal ini melalui Kementerian Sekretariat Negara. Yang secara berjenjang kemudian difinalisasi di level eselon 2 sampai dengan level eselon 2 ada di biro kami, dan naik sampai dengan Pak Sesmen untuk proses penandatanganannya, menteri, dan juga untuk para menteri dan pimpinan lembaga ini tentunya harus ada arahan langsung dari pimpinan tertinggi kita. Jadi kurang lebih secara alur proses begitu. Jelas ya ini harusnya ya kalau alur proses. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada izin luar negerinya yang tidak di-approve, tidak di-ACC, jangan salahkan Biro Pemerintahan atau DPRD ya. Karena itu sepenuhnya wewenang pusat sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Yanti. Yang khasnya untuk daerah adalah ada beberapa entitas yang kemudian memang ada jenjang koordinatif antara nih. Untuk daerah itu tentunya ada di bawah Kemendagri koordinasinya. Untuk perguruan tinggi misalnya, perguruan tinggi negeri itu ada di bawah Kemendikti-Saintek. Untuk perguruan tinggi agama di bawah Kementerian Agama. Jadi ada instansi-instansi yang kemudian punya jenjangnya. Nah, yang di daerah tadi yang disampaikan Bu Lili, hubnya ada di Bu Lili, tapi keputusan terakhirnya ada di Kemendagri dulu, baru naik ke kami. Gitu. Yang kami lihat itu memang ini secara kegiatan urgent nggak? Di luar yang seremonial tadi ya, urgent nggak untuk dilakukan? Kalau dia kegiatannya misalnya pertemuan internasional, sidang internasional yang mau nggak mau, kita sebagai anggotanya, daerah punya perwakilan di situ, punya say di situ gitu. Itu memang harus kita fasilitasi. Atau misal Osaka Expo ya Bu Lili ya, di mana Jawa Timur Bisnis Forum ya Bu, Bisnis Forum punya komitmen perikatan yang kemarin diwakili oleh Pak Wagub. Itu juga salah satu yang kemudian memang
dapat kami prioritaskan untuk disetujui. Masuk urgent ya Bu ya? Ya, Masuk jadi kalau cuma sekedar rapat penandatanganan MOU selama masih bisa dilakukan secara sirkuler, sana tanda tangan duluan atau sini tanda tangan duluan baru gantian gitu, itu disarankan untuk melakukan seperti itu. Baik. Jelas sebetulnya ya, apalagi kalau kita bicara tadi ya disampaikan detail aturannya seperti apa. Saya kira masyarakat juga ini nggak perlu lagi suuzon kalau misalnya ada pejabat-pejabat begitu yang berangkat, karena sebetulnya sekarang sudah betul-betul ketat sekali. Dari dulu sebetulnya, tapi karena ada efisiensi ini akhirnya ada proses penyaringan betul-betul ya terkait dengan bagaimana izin ini dikeluarkan. Baik, kembali ke Bu Lili. Bu Lili, ini kalau misalnya kita bicara perjalanan dinas itu kan macam-macam ya Bu ya. Ini tadi mungkin sedikit disampaikan ada yang misalnya bisnis forum, tapi kemudian juga yang familiar mungkin kita juga sering banget mendengar kunjungan kerja itu seperti studi banding. Nah ini sering banget dikeluarkan. Nah sebenarnya apa sih Bu, apa aja kategori-kategorinya kalau perjalanan dinas luar negeri itu supaya masyarakat bisa mengontrol gitu. Oh yang ini perjalanan dinas nih, kalau yang ini liburan bukan termasuk. Silahkan Bu Lili. Iya, sebenarnya di kami karena tadi sama saya sampaikan Bu Yanti, kalau di pemerintah daerah itu kan filternya ada di Kemendagri. Ya. Jadi ada dua, ada PDLN, perjalanan dinas luar negeri, sama ada izin ke luar negeri. Nah, kalau perjalanan dinas ke luar negeri itu kaitannya memang kedinasan. Ya. Jadi misalnya tadi ada urusan kayak Osaka kemarin, berarti itu ya, terus kemudian ada kaitannya dengan kerjasama yang itu izin PDLN, perjalanan dinas, urusan dinas ke luar negeri. Ada yang kemudian karena umroh kemarin ya, atau kegiatan keagamaan lainnya, itu namanya izin ke luar negeri, itu kan karena kepentingan pribadi, berobat, kemudian ada studi mau menghadiri sudah putrinya, itu izin perjalanan dinas. Nah, itu pun masih ke Kemendagri. Jadi untuk yang izin luar negeri kita ngajukan ke hubnya tadi ya, ke biro pemerintahan, kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian diizinkan ya sudah turun. Tapi kalau sudah PDLN dari Kementerian Dalam Negeri beralihlah kemudian ke Seknek. Ya, karena di sana izinnya jadi beda. Beda juga dalam kaitannya kan anggaran. Kalau kepentingan pribadi kan anggaran sendiri nih. Jadi kalau misalnya tadi ibadah, anggaran sendiri. Jadi ada beda-beda tujuannya Mbak. Ya. Makanya tapi tetap izinnya ada di pusat. Kalau tadi yang di di Mendagri, tapi kalau terkait perjalanan dinasnya sampai ke Seknek. Nah ini Mbak, ini tadi disampaikan Pak Ketua juga bahwa di Provinsi Jawa Timur karena adanya Inpres 1 2025 itu kita sudah mengurangi hampir 73% dari 62 menjadi 16. Jadi hilangnya sudah 45. Tapi saya kemarin itu sempat shock juga Bu Yanti, karena di tahun 2025 kok Jawa Timur urutan pertama nih. Jadi kebetulan kemarin tuh Zoom Bu Yanti se-Indonesia gitu ya, mungkin karena juga karena evaluasi. Jawa Timur kok nomor 1, ada 53 memang. Tapi pengajuan kan itu Bu Yanti ya, 53. Belum SCC belum ya? Belum. Ya, masih itu dari Kemendagri aja sudah ada yang ditolak Mbak, 29 ditolak Mbak. Jadi pengajuan itu sekian, 253, terus ada penolakan. Ya udah, kalau penolakan kan saya sampaikan, ini loh Pak, Bu, ditolak ke kepala daerah. Kan itu ada kepala daerah, kemudian ada ke DPRD gitu kan ya. Ya kita sampaikan, ini ada penolakan. Dan alhamdulillah kemarin memang Jawa Timur ada 8 yang ke Jepang, JICA. Tapi itu biaya dari sana loh. Wah. Jadi kita upayakan kalau berangkat keluar itu yang PDLN jangan menggunakan APBD. Jadi kemarin itu kita ngajukan 8 ke dengan JICA ya ke Jepang itu untuk pengolahan sampah, itu biaya dari sana. Dan sekarang ini lagi proses ini. Saya tadi sudah tanya Bu Yanti, Bu udah turun belum Bu? Kami ngajukan 15 ke Korea. Tapi itu nanti Korea yang biaya dari KOIKA. Jadi biayanya dari sana. Kalau bisa kayak gitu-gitu kita berangkatkan karena
kita ada peningkatan kapasiti, tapi tidak pakai biaya. Wah, menarik. Yang diupayakan seperti itu. Iya, jadi Ini nggak sudah melanggar tuntutan atau aturan-aturan atau instruksi tentang efisiensi. Menarik bicara soal anggaran, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan cek kalau dari DPRD mengawasi, misalnya tadi Jawa Timur ada di urutan nomor 1, ini seperti apa. Kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dalam Ruang Publik. Tetaplah bersama kami. Wah, apa iki, Rek? Iso ya dicoba iki. Halo, Rek. Dengar kabeh Ya nge. iya ra wong duwe dhuwit kok tuku sak sembarange. Ada panggilan masuk, barangkali mau kasih uang, silahkan diangkat. Halo? Iki sapa sih? Agus. Agus sing ngendi? Agus sing kono. Hah? Ih. Gak jelas banget. Halo. Sopo? Agus. Agus bengkel dah. Kutu. Wis kebak keringetmu. Apa awakmu? Gak apa-apa aku. Santai gak apa-apa. Informasi terupdate, aktual, dan terpercaya. Kami rangkum secara lengkap dan berimbang. Jangan lewatkan Jawa Timur hari ini. Setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Jawa Timur. 3, 2, 1. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik, masih membahas seputar tata kelola perjalanan dinas luar negeri, pejabat daerah, dan tadi waduh kita udah bahas-bahas soal anggaran, ini pasti seru kalau soal anggaran. Dan ternyata Jawa Timur menduduki urutan nomor pertama nih soal perjalanan dinas luar negeri di kurun waktu sampai dengan pertengahan 2025 ini ya Bu Lili ya. Nah, kita geser nih ke pengawasnya nih, yang bagian pengawasi. Gimana nih Pak Musyafak, nomor 1 loh ini Jawa Timur ini. Kalau mungkin dari pengawasan DPRD apa sudah sesuai sebetulnya, atau sebetulnya memang harusnya ada yang lebih diefisiensikan atau seperti Ya. apa? Kalau dari sisi DPRD ya, karena yang ngajukan banyak itu kan dari kabupaten kota. Baik. Dan ini juga mereka masing-masing kabupaten kota sudah diinstruksikan untuk menyesuaikan daripada Inpres nomor 1 itu. Tentu ada istilahnya ya penyederhanaan atau efisiensi yang mestinya. Tetapi karena kabupaten kota Jawa Timur itu besar, sehingga walaupun pengajuannya itu beberapa orang, kalau diakumulasi jadinya besar. Namun dengan demikian kami berusaha untuk memberikan contoh yang baik dan akuntabel terkait dengan perjalanan dinas luar negeri ini. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih ada yang kelewatan, itu di luar daripada pengetahuan saya, pimpinan. Tetapi yang jelas kami sudah membuat edaran, kami sudah membuat anjuran atau bentuknya memberikan semacam edaran-edaran untuk menyesuaikan daripada aturan yang ada dan efisiensi. Gitu ya. Ya, tentu kabupaten kota harusnya itu juga bisa menyesuaikan terhadap apa yang itu. Namun demikian, karena memang tadi itu dikatakan bahwa kalau ke luar negeri itu ada yang tujuannya ibadah dan sebagainya, itu sudah
hampir seluruhnya sekarang itu mengajukan ke kami, Bu. Baik itu haji maupun umroh. Awal-awal itu mereka nggak memperhatikan itu. Nah, ini karena sekarang itu aturannya jelas, akhirnya mereka bahkan susulan untuk pengajuan izin itu. Tapi bukan perjalanan dinas luar negeri. Kalau perjalanan dinas luar negeri, tadi sudah disampaikan Bu Lili, termasuk juga dari ibu kita ini, mekanisme dan aturan sudah jelas. Ya. Nah, yang sudah jelas ini tentu masih ada wilayah tarik-menarik itu tadi. Terkait jumlah, terkait dengan kewenangan, terkait dengan tujuan dan materi yang akan dibahas di luar negeri itu. Kalau materinya itu, katakanlah di sana itu tadi yang misalkan karena Osaka World Expo. Ya, Expo di sana, kemudian ada perjanjian yang harus kita diteken di sana, atau itu monggo-monggo saja. Tapi DPR ini kan harus mengawasi, bukan melakukan eksekusi. Yang melakukan eksekusi kan teman-teman eksekutif. Yeah. Nah, dari sinilah akhirnya ini prioritas atau ini tidak prioritas. Di situ yang selalu kita ini menjadi menjadi tantangan paling berat menghadapi anggota 120 orang. Seorang ketua atau pimpinan ini tarik menariknya luar biasa. Dan ingat bahwa DPR itu bukan dia itu diangkat, tetapi dipilih. Merasa bahwa punya hak yang sama antara pimpinan dengan anggota terkait dengan hak anggaran, hak nang luar negeri kan itu ya. Bisa terbayang beratnya gimana ini. Kalau di eksekutif tentu gubernurnya, wakil gubernurnya, iya kan, sing berangkat dhisik kan itu ya. Kalau di pusat presidennya, wakil presidennya atau menteri. Kalau di DPR ini bisa anggota biasa yang berangkat dulu. Ketuanya belum apa-apa. Harus banyak legowonya berarti ini. Ya, disitulah karena DPR itu adalah kolektif kolegial yang kita tidak bisa istilahnya itu instruksional atau perintah-perintah. Yang ada ya ada mekanisme yang ada di dalam sana itu. Ya. Itu, Mbak. Baik. Menarik selalu ya. Oke. Bu Yanti, tapi tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Bu Syafaq tadi ya terkait dengan haji misalnya. Sebenarnya kan kalau haji itu tergolong perjalanan ke luar negeri, bukan perjalanan dinas ke luar negeri. Tadi Bu Lili juga sudah menyampaikan seperti itu. Tapi banyak nih sekarang yang ternyata pejabat misalnya ternyata perjalanan ke luar negerinya itu sebagai petugas haji. Nah, ini mungkin ada kriteria khusus atau tata aturan tersendiri. Sebetulnya seperti apa? Ini masyarakat juga saya kira perlu tahu karena sekarang kan julid-julid ibaratnya kan ya netizen ini, supaya jelas sebenarnya tata aturannya seperti apa. Silahkan Bu Yanti. Sebelum saya jawab pertanyaan itu ya Mbak, saya mau klarifikasi dulu soal ranking 1 tadi. Oh siap, menarik ini. Jadi secara angka sebenarnya jumlahnya itu bahkan 1/4 dari tahun lalu untuk setengah tahun. Jadi efisiensi itu sudah dilakukan. Dan dulu untuk Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan. Sudah dilakukan. 40% dari keseluruhan, 30-40% deh dari keseluruhan penganggaran yang ada ini memang pendanaannya itu dari donor. Jadi sebenarnya ranking 1 itu bisa dibilang prestasi loh, apalagi di era efisiensi gitu ya. Jadi bukan kemudian semuanya adalah pembiayaan dari APBD. Nah, memang sebenarnya yang kami coba dorong dari rekan-rekan di daerah terutama adalah kita ini jadi dalam konteks kerjasama pembangunan internasional. Posisi kita ini masih dual role. Kita sebagai penerima sejak tahun 50-an dan juga mulai tahun 80-an kita sebagai pemberi bantuan. Dalam konteks sebagai penerima itu tiap-tiap tahun
mitra pembangunan asing, multilateral, regional, maupun organisasi internasional non-pemerintah dan bilateral seperti JICA, KOICA, pemerintah Singapura, misalnya pemerintah Amerika. Mereka itu secara rutin memberikan berbagai macam bentuk bantuan. Ada project, ada capacity building program gelar dan non-gelar, ada tenaga kerjasama seperti volunteer bahasa Jepang misalnya, bahasa Korea gitu ya. Nah ini merupakan potensi sebenarnya. Karena bicara PDLN atau perjalanan dinas luar negeri, ini tadi Mbak Tika juga menyampaikan soal benchmarking gitu ya. Itu kita belajar dari pengalaman best practices orang lain gitu, sehingga kita tidak perlu belajar dari scratch, tidak perlu belajar dari nol. Mereka sudah tahu lemahnya di mana, kendalanya di mana. Kita tinggal belajar dari apa yang sudah mereka lakukan, tentunya harus menyesuaikan konteks. Kembali ke haji tadi. Nah, untuk haji memang tiap-tiap tahun Kementerian Agama itu melakukan rekrutmen petugas haji. Dan itu bisa diikuti oleh seluruh kementerian lembaga. Dan para pimpinan daerah pun beberapa menteri ataupun wakil menteri itu biasanya ditunjuk sebagai Amirul Hajj. Dan ini memang sesuatu yang secara lazim dan reguler dilakukan gitu. Dan memang posisi Amirul Hajj ini kemudian menjadi kewenangan penuh dari rekan-rekan di Kementerian Agama untuk menunjuk siapa gitu, untuk kemudian melibatkan siapa di sana, dan proses seleksi bagi petugas haji ini cukup transparan ya. Karena semua pun bisa mendaftar gitu. Tiap-tiap tahun mereka juga menyampaikan flyernya. Dan secara perizinan tetap karena kerangkanya kedinasan itu harus diproses melalui izin presiden. Demikian Mbak. Iya, ini jangan seuzon dulu jadi ya kalau nanti ada pejabat-pejabat daerah yang ternyata kok jadi petugas haji, berangkat haji tapi jadi petugas haji, itu memang ada aturannya dan sebenarnya proses rekrutmennya juga transparan, bisa dicek di Kementerian Agama detailnya seperti apa dan itu sangat terbuka untuk umum. Jangan seuzon dulu, wah berangkat luar negeri harusnya saya yang berangkat, itu sudah ada. Kalau untuk petugas haji ada aturannya. Jangan langsung julid di sosial media, bukan begitu. Bukan nggak boleh, itu justru sangat lazim ya tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Yanti. Tapi kalau Jawa Timur banyak Bu yang jadi petugas haji di banyak ya? Banyak ya? Okay. Lumayan banyak ya. Tapi menarik juga tadi seputar klarifikasinya Bu Yanti ya. Ternyata kita justru punya prestasi tersendiri karena banyak sekali justru yang dibiayainya oleh luar negeri tadi ya, bukan dibiayai oleh anggaran negara gitu. Nah, ini sebenarnya seperti apa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menekankan betul soal efisiensi sehingga kalau bisa kita carilah jalan lainnya, misalnya pembiayaannya jangan dari kita tapi dari sana. Ini seperti apa sebenarnya Bu? Ya, terima kasih. Jadi ini saya balik lagi. Jadi saya sudah sampaikan karena kebetulan data itu di-share kemarin kan. Terus ini pas kebetulan ketemu ini sama Bu Yanti hari ini. Memang saya sampaikan bahwa urutan 1 itu ini kan hanya jumlah pengajuan. Bukan kaitannya dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan alhamdulillah dimulai tahun 2025 ini kita berangkat itu banyak sekali biaya dari donor. Jadi seperti JICA itu 8 orang berangkat, itu biaya dari JICA ke Jepang itu. Ini sekarang itu tadi ke Korea 15 yang diminta. Ini mas suratnya 15 orang, jadi kita berangkatkan 15, biaya juga ditanggung sana. Jadi alhamdulillah. Dan memang kebetulan dalam awal tahun sampai sekarang ini banyak sekali kedutaan besar, konjen yang datang menemui Bu Gubernur, kemudian memang menawarkan ada beberapa kerjasama yang kemudian mereka itu juga memberikan peluang bagi ASN atau masyarakat Jawa Timur untuk bisa mengikuti program-program di sana dengan biaya mereka. Jadi India kemarin itu, kemudian ada Korea, kemudian ada Singapura, ada RRT, jadi banyak sekali dan ini tidak hanya disampaikan secara lisan, ada surat tertulis juga gitu. Nah ini kemarin karena ke kami share langsung ke semua OPD, ayo ini loh bikin proposal atau ada yang bisa. Alhamdulillah karena ini kan nggak ada biaya. Kecuali kalau Singapura kemarin ditanggung di sana cuma tiket PP-nya kita, tapi kan kalau tiket PP tidak sebanyak dengan kadang-kadang ya udah anggarannya nggak ada, tiket PP ditanggung yang pergi aja gitu. Itu bisa jadi, tapi setidaknya
itu kita mengurangi beban biaya, tapi peningkatan kapasitas building kita jalan gitu loh. Berharga ini ilmunya iya, ya, Bu, ya. inilah hasil dari kerjasama Mbak. Jadi ada banyak kerjasama yang kita lakukan. Ya tadi anggaran memang sudah dipangkas banyak ya Pak ya, karena kan kalau saya ngomong anggaran pasti Dewan ini tahu. Sudah dipangkas 75-3%. Iya. Dari 60 lebih 62 ke 16. ke 17. Jadi 45 itu sudah hilang. Tapi tetap perjalanannya paling tinggi karena bisa mencari jalan keluar. Kebetulan tadi disampaikan Pak Ketua, Jawa Timur itu 38 kabupaten kota. Dan semua kabupaten kota kita ini banyak sekali kerjasama. Contoh kota Surabaya. Kota Surabaya itu banyak kerjasama dengan luar negeri. Ya kan? Sister City-nya banyak. Sehingga mereka kan pasti ada PDLN. Kemudian Banyuwangi, kemudian ada Jember, kemarin Pak Bupatinya juga mau ke Amerika karena alasan. Karena itu, nah maka banyak pengajuan itu bukan hanya dari ASN atau pejabatnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi juga dari daerah-daerah, kabupaten kota yang ada. Kita 38 loh Mbak, paling banyak Indonesia. Jadi provinsi yang paling banyak kabupaten kotanya ya Jawa Timur. Maka ya nggak salah sih sebenarnya kalau banyak yang ngajukan gitu loh. Gitu Dan sih. apalagi tadi udah jelas ya, ini juga penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Kalau kita bicara efisiensi, mungkin lagi-lagi ini kan juga jalur untuk para netizen itu biasanya julid kan. Ini Mbak, kemarin saya ketemu betulan dengan Korea. Ternyata ada lulusan SMK yang di bidang perkapalan, permesinan itu bisa langsung training di sana. Ini bukan ASN ya, ini lulusan SMK training ke sana dan bekerja di sana, makan bekerja di sana. Itu dibuka peluangnya. Tapi kemarin itu kita tidak bisa mengikutkan Bu, karena syaratnya harus bisa bahasa Korea. Nah, oleh karena itu kan kemarin saya minta ke Dinas Pendidikan, tolong sekolah-sekolah SMK ini juga ditambahi bahasa. Jangan bahasa Inggris saja. Sekarang bahasa yang lagi Cina, Korea, supaya kalau ada kesempatan itu bisa kita tangkap. Bisa langsung ya Bu ya. Nah, ini jadi tidak hanya untuk kami, para ASN, tapi juga untuk masyarakat. Monggo. Jadi boleh sekolah kejuruan, tapi tambahi lagi ada keterampilan bahasa Korea. Yang jadi kalau ada lowongan seperti itu bisa langsung ya. Kita umumkan kok, banyak. Sering-sering update ketemu sama Bu Lili. Bu Lili ada nggak nih sekarang nih ke Korea nih? Kalau ada mungkin bisa langsung dikonsultasikan. Baik. Kembali ke Pak Musyafaq. Pak Musyafaq tadi sedikit kalau dari disampaikan oleh Bu Lulu kan kalau untuk pemerintah begitu ini banyak kerjasama dengan luar negeri sehingga pembiayaan perjalanan dinas luar negeri ini dari yang mengundang begitu. Sebenarnya dimungkinkan juga nggak untuk DPRD provinsi misalnya, DPRD kabupaten kota ini juga kerjasama. Jadi bukan hanya untuk eksekutif atau pelaksana lainnya, tapi juga untuk legislatif gitu. Saya juga tidak tahu ya regulasinya itu yang seperti apa, tetapi menurut saya ya kurang fair ketika eksekutif itu kan yang berhubungan dengan misalkan kerjasama atau misi dagang dan sebagainya, itu kan yang tahu eksekutif. Baik. Kalau misalkan teman-teman DPR sebagai controlling itu juga diikutkan di situ, misalkan berapa orang, supaya benar nggak keluar negerinya eksekutif itu melakukan kerjasama dalam hal tertentu. Tapi selama ini kan nggak diajak. Sehingga ya kita ini kalau di misi dagang misalkan ke Raja Ampat ya, kita diajak. Tapi kalau negeri nggak pernah diajak. Jadi seperti saya sebagai ketua begini, ya nggak ada yang ngajak, wong saya tidak ada komisi. Gitu. Nah, selama ini kan komisi-komisi itu yang komunikasi dengan OPD, iya kan? Mereka ada ini. Kalau ke ketua, kalau tidak diajak oleh eksekutif atau setingkat gubernur, sekda maupun OPD yang ada, ya kita tidak akan tahu itu kalau ada kegiatan-kegiatan semacam itu. Nah, tolong Uli sampaikan kepada Bu Gubernur. Ya diajak nggak apa-apa, anggaran dari Sekwan. Kalau memang ada negara donor atau negara yang itu, nggak apa-apa diikutkan DPR misalkan. Dari yang diundang misalkan 12, DPR-nya 2, nanti kita yang itu kirim itu.
Karena ada fungsi sehingga pengawasan di sana ya. nggak cari-cari pas apa istilahnya, nggak Pak, cari-cari apa ya? Ya, tema. Cari agenda. Agenda ini dolek-dolek akhirnya gak pas-pas itu dipas-pas Disinilah yang menyebabkan akhirnya kita ini dibully oleh netizen. PDPR itu tugasnya apa itu? Kesana itu lihat lapangan bola misalkan ya. Kan itu akhirnya tidak masuk dalam kriteria ini prioritas ini. Tapi bila mana kita ini dalam rangka pengawasan kemudian diajak, kemudian kita juga akan ada pembiayaan sendiri, izin Kemendagri, ya itu lebih afdol. Apalagi dikasih biaya dari negara donor ya. Ya tambah senang kita. Ya ojo eksekutif itu lah, DPR itu kan juga harus diingat gitu loh. Nah, kita ini diingat kalau nang Nganjuk diingat. Iya. Nggak pernah diingat. Itu luar daerah, Pak. Nah, Luar daerah, Pak. Iya. Jadi tiba-tiba andai kata ya, ini ada misi dagang ke Jamaika kemarin. Papua. Enggak, yang luar negeri ya. Oh iya, ada wakil gubernurnya karena haji. Oh didampingi atau juga ada anggota DPR entah dari sebagainya. Oh, Osaka kemarin, Pak. Ya Osaka misalkan. Kan ya akhirnya betul-betul oh bener ya eksekutif itu melakukan perjalanan dinas itu ini prioritas, ini sangat penting kan ya. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu sama sekali tadi. Akhirnya cari-cari tadi itu materi itu. Nah kalau sudah cari-cari materi, akhirnya travel itu yang carikan. Ya Allah. Nah, ini ya. ini Bu yang jadi penyakit sejak dulu ya. Karena itu harus koordinasi ini ya, cara ini ya. Mungkin bisa lebih banyak ngobrolnya nanti nih. Baik, menarik sekali dan kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita di kesempatan kali ini yang mengulas tentang bagaimana sebenarnya tata kelola perjalanan dinas luar negeri pejabat daerah. Namun sesaat lagi kita akan segera kembali usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Rujak cingur adalah makanan khas Jawa Timur, dibuat dengan bahan kacang tanah, bawang goreng, garam, cabai rawit, gula merah, petis, pisang klutuk, air asam jawa, kacang panjang, kangkung dan tauge, tempe, tahu, cingur, lontong, timun, belimbing, nanas, bengkoang. Masukkan semua bumbu dalam cobek. Ulek sampai halus dan tambahkan sedikit air asam jawa. Tambahkan petis dan ulek kembali sampai tercampur rata. Masukkan sayur, cingur dan buah-buahan. Rujak cingur siap disajikan. boleh, cuma Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Publik, masih membahas terkait dengan tata kelola perjalanan dinas luar negeri pejabat daerah. Tadi seru sekali sudah bahas anggaran ini ya, sudah bahas juga salah satu prestasi Provinsi Jawa Timur ternyata walaupun
nomor satu nih perjalanan dinasnya, tapi ternyata banyak sekali pembiayaan-pembiayaannya itu justru diberikan oleh negara-negara donor. Ini juga salah satu alternatif di tengah kondisi efisiensi sehingga capacity building dan lain sebagainya masih tetap bisa dilakukan. Kita akan kembali ke Bu Yanti kali ini. Nah Bu Yanti, tadi kalau kita bicara soal aturan perjalanan dinas luar negeri, ada macam-macam sekali kan ya, detail sekali sebenarnya, semuanya sudah, regulasinya sudah sangat jelas. Nah tapi masih ada nih yang nakal-nakal nih. Tadi ada beberapa yang beralasan emang harus ke luar negeri tuh harus izin ya, atau mungkin dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau kita bicara sanksi, adakah sanksi untuk pejabat daerah begitu yang tidak sesuai dengan regulasi terkait dengan perjalanan dinas luar negeri? Misalnya tadi yang disebutkan Pak Musyafaq nih, golek-golek no anggarannya, digolek-golek no agenda travel, nah itu misalnya begitu. Ini seperti apa sebenarnya regulasinya? Silahkan, sanksinya. Ya, baik Mbak Tika, kami itu sebenarnya sudah di beberapa tahun terakhir bahkan sudah menerapkan sanksi tersebut. Jadi ada salah satu sanksi yang cukup keras, yaitu kita tidak memperbolehkan ada perjalanan dinas dari instansi tersebut dalam waktu, let's say, 1 triwulan. Nah, bukan hanya keluar negeri, tapi di dalam negeri pun nggak boleh? Hanya keluar negeri saja. Keluar negeri aja berarti benar-benar? Hanya keluar negeri saja. Nah, itu satu hal. Tapi kita bicara tata kelola kan, kita bicara mulai dari tahap perencanaan nih. Perencanaan, lalu apa yang kami verifikasi, validasi, dan itu tidak serta-merta kemudian keluar sanksinya di ujung yang tadi nggak boleh melakukan perjalanan selama 1 triwulan. Yang dalam proses verifikasi validasi kami akan lihat urgensi berangkat itu apa. Karena salah satu persyaratan dari perizinan perjalanan dinas luar negeri ini adalah adanya kerangka acuan kerja yang memuat executive summary dari mau ngapain nih ke sana. Terus selain mau ngapain, cost benefit analisisnya, dampaknya apa gitu kalau mau ke sana. Apa yang kemudian akan biaya, kalau memang ada biaya yang keluar itu seberapa, dan hasil yang kemudian akan dicapai oleh tim ini, atau oleh individu ini kalau dia sekolah misalnya konteksnya, itu apa? Misal Bu Lili ngirim salah satu stafnya untuk belajar urban planning di Australia gitu, dengan biaya dalam mekanisme beasiswa AI. Tentunya Bu Lili udah punya rencana mau ngapain nih si orang ini, dalam konteks otonomi daerah misalnya, merencanakan pengembangan kotanya di Jawa Timur ini seperti apa gitu. Nah, hal seperti itu harus tercermin di KAK. Dan poin ketiga yang kemudian juga kami mintakan di KAK ini adalah mau ngapain si orang ini setelah dia pulang, atau kegiatan ini, orang-orang yang terlibat di kegiatan ini mau ngapain, apakah ada rencana spesifik yang kemudian akan dilakukan. Kalau si KAK ini nggak tajam Mbak, kita kembalikan. Baik. Jadi dari sisi itu saja sebenarnya tapisan itu sudah kita lakukan. Sehingga tidak semua permohonan itu kita setujui. Tidak semuanya di-approve. Ya, di tahun lalu saja itu ada sekitar 6.000-an permohonan yang kita tolak, kita tidak setujui, kita kembalikan. Karena ada permasalahan di seputar itu, urgensinya nggak kuat, kemudian tidak mencerminkan korelasi antara tusinya si instansi ini dengan kegiatan yang akan dilakukan. Bahkan kalau tadi Pak Musyafaq menyampaikan masalah di DPRD gitu ya, bukan hanya di Jawa Timur sebenarnya, memang terkait kerjasama atau potensi untuk rekan-rekan di DPRD ini belajar keluar, itu kan memang tidak tampak secara gamblang ya. Padahal poin tadi bahwa harus ada korelasi atau koordinasi yang erat antara eksekutif dan legislatif, ini satu hal yang sebenarnya kami dorong. Kami dorongnya, kenapa? Karena pembangunan di daerah itu kan tidak terlepas dari rukunnya dua entitas ini. Jadi kalau mau melihat fungsinya eksekutif dan legislatif, melihat fungsi legislatif secara spesifik kan ada di perencanaan, ada di penyusunan peraturan perundang-undangan, dan ada di pengawasan. Jadi nggak kemudian hanya melihat di pengawasan. Dan parlemen
kita di Senayan sana sebagai leadingnya itu sebenarnya sudah punya mekanisme kerjasama dengan dalam konteks International Parliamentary Union. Sudah ada. Dan teman-teman di parlemen juga kalau misalnya mau belajar ke misal DPRD Jatim mau belajar ke Canberra gitu di Legislative House di sana, gimana sih ngatur persidangan, gimana sih biar orang-orang itu nggak banyak yang mangkir, penuh nih ruang sidang gitu. Wah, inspiratif Pak Musyafaq. Seberapa banyak jam yang harus dipasang gitu kalau melihat Parliament House ya. Nah itu juga bisa gitu dimungkinkan. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang memungkinkan ya untuk kemudian dipelajari. Nah, memang kembali lagi, kalau ditanyakan soal sanksi, measure-measure yang sudah kami buat itu sebenarnya sudah cukup banyak. Hanya saja memang pemahaman eksklusivitas dari PDLN ini yang kemudian kalau keluar itu kayaknya wah sekali. Padahal tanggung jawab ketika pulang itu nggak sewah itu sebenarnya. Harusnya ada yang dilakukan, ada perubahan yang dibawa oleh orang ini, individu ini, ketika dia pulang untuk kemajuan daerahnya kalau dia di daerah. Gitu Mbak. Baik, tapi kalau soal sanksi yang terberat, misalnya tadi kan salah satunya sudah disebutkan ya. Saya kurang tahu ini apa sudah cukup berat kah misalnya tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu tertentu atau ada sanksi yang lebih berat lagi. Misalnya ini juga penting untuk masyarakat mungkin mengetahui bersama ya. Misalnya ada pejabat daerah yang melakukan perjalanan luar negeri tidak sesuai, sudah disampaikan tadi aturannya seperti apa, tapi ternyata kok tidak ada sanksi. Nah, masyarakat perlu tahu juga sebenarnya sanksi yang terberat itu sampai apa dan ketika kondisinya bagaimana. Kalau di kami itu mungkin kita flashback-nya ke sekitar 10 tahun terakhir ya, pernah ada kasus maladministrasi sebenarnya, tapi sudah kriminal. Jadi yang bersangkutan itu kemudian diperkarakan. Baik. Jadi itu salah satu yang terberat. Tapi di luar itu memang yang kemudian kami lakukan adalah lebih pada bentuk-bentuk tadi Mbak. Mitigasi. Karena kalau sudah masuk ke ranah tadi itu berarti sudah sangat berat gitu ya. Mitigasi pun kami upayakan tadi, makanya biasanya kalau nggak lengkap itu kita kembalikan, atau kalau urgensinya nggak kuat itu juga kita kembalikan gitu, bahkan mungkin kita tolak, dan itu juga masuk dalam ranah langkah efisiensi yang kami lakukan. Gitu. Jadi memang mungkin nggak bisa sedrastis nggak boleh gitu. Karena ada tetap fungsi, ada keperluan-keperluan yang harus ada dilakukan. fungsi belanja pengetahuannya, ada fungsi juga showcasing kepemimpinan Indonesia di forum-forum internasional, dan itu juga sesuatu yang memang tadi wajah negaranya ada di situ. Urgent ya, masuk dalam kategori urgent. Urgensinya ada. Baik. Kembali ke Bu Lili. Bu Lili, kalau tadi sudah disebutkan mungkin ada proses verifikasi terlebih dahulu begitu ya dari di Jakarta begitu di pusat. Tapi kalau dari Biro POD sendiri misalnya apakah juga berproses melakukan membantu proses misalnya bagi kepala daerah yang hendak mengajukan izin itu juga ikut membantu atau seperti apa? Ya kan memang kewenangan itu ada di pusat ya Mbak. Tapi kita ini kan memprosesnya ada permohonan, tapi pasti kita sampaikan jangan kurang dari 7 hari itu administrasi. Karena pasti dari pusat juga akan diinikan. Jadi segera, jangan kalau sudah telat itu ya pasti di sananya juga secara sistem ya, karena sudah ada aplikasi. Tapi intinya begini Mbak, kalau ngomong undang-undang dasar, setiap orang itu berhak untuk keluar dan masuk kembali ke wilayah. Itu penting dulu. Jadi makanya sanksi-sanksi itu kan nomor sekian, karena memang setiap orang berhak. Nah orang itu baik pejabat maupun orang biasa itu berhak keluar negeri, mau balik lagi, bolak-balik itu punya hak. Cuman karena gara-gara dia adalah pejabat publik, pejabat daerah, pejabat negara, maka ada mekanisme sebagai salah satu pengendalian tadi. Karena tetap kalau namanya pejabat, dia pasti ngomong, oh ini membawa wajah negara ini, membawa wajah presiden. Karena saya juga pernah, misalnya di Belanda, pas studi, ini banyak rombongan DPR. Ini dari Indonesia, ngapain sih kerjanya? Kan pasti PPI, Persatuan Pelajar Indonesia itu kan pasti juga memantau juga. Itu langsung juga juli juga loh. Betul. Ya itu lebih galak dari DPRD ya. Iya, dia malah terus, oh ini
belanja langsung kan enggak. Jadi makanya ada. Nah, saya sampaikan tadi administrasi pengendalian tadi kan tadi saya sampaikan ada 53 permohonan kami dalam kurun waktu 2025 ini. Ada 29 yang ditolak, dikembalikan. Karena secara administrasi tidak terpenuhi ya, enggak tahu itu KAK-nya tadi yang kurang. Ini ada. Jadi artinya ini yang disampaikan Bu Yanti memang itu yang kita alami. Ini baru belum habis nih 2025. Kita sudah dari 59 ada 53 itu ada 29. Baik. Yang harus dikembalikan. Nah, kalau mungkin ngomong sanksi kan ini kan yang PDLN sama ILN kan beda, Mbak. Kalau izin luar negeri kan di Kemendagri. Jadi tidak di beliau. Tetapi ya mungkin Mbak Tika juga bisa lihat di sosial media ini kan yang kemarin itu kan gara-gara ke Jepang, liburan, nggak izin gitu kan. Langsung kena sanksi Kemendagri. Jadi dari Kemendagri yang berikan sanksi magang kan. Ya sekarang kita mikir loh Mbak, kalau kepala daerah disuruh magang itu kan ya, itu emangnya mahasiswa yang pakai putih hitam ini magang. Itu juga jadi sanksi sosial ya Bu ya. Dan kemudian waktu itu pas kebetulan ini saya bisa cerita karena saya tahu waktu itu saya pas di Kemendagri banyak wartawan yang sudah langsung mengekspos. Belum lagi di media sosial, viral banget kan itu. Sekarang itu lebih kejam kayaknya ya Bu ya, dibandingkan hukum yang lain, sanksi-sanksi yang sosial lain. itu lebih kejam. Jadi bentuk, nah kadang-kadang, saya nggak tahu kalau memang itu harus izin. Saya pikirkan ini biaya saya sendiri, juga tidak lama, dan ini untuk kepentingan saya dengan keluarga. Nah kan kasihan kalau keluarga ya untuk memberitahukan izin ternyata ada. Nah inilah kadang kenapa sih kita perlu sosialisasi kayak begini supaya semua orang tahu. Baik itu pejabat maupun ASN-nya juga masyarakat. Jadi memang ada hak setiap orang untuk boleh keluar negeri ataupun balik lagi. Kalau memang pejabat, nah dia karena kepentingan kedinasan pasti ada mekanisme prosedur perizinan yang dilalui. Kalau dia izin karena kepentingan pribadi juga pasti ada izinnya, gitu loh. Jadi jangan langsung julidnya yang didahulukan, gitu loh. Kita juga harus tahu sebenarnya tata kelolanya seperti apa. Karena setiap orang berhak loh itu. Betul. Iya, walaupun ke deket-deket saja, Kupang mau ke Timor Leste itu dekat. Itu juga ada izinnya, ada prosesnya, mekanismenya. Gitu loh. Jadi itu sih intinya yang saya pengen. Baik. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal tata kelola perjalanan dinas luar negeri untuk para pejabat daerah, kita sudah punya sistem, sudah punya aturan, sudah ada lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengelola itu. Dan kalau kita julid karena soal efisiensi, sebetulnya dasar soal efisiensi ini sudah betul-betul dipertimbangkan betul-betul untuk Provinsi Jawa Timur, bahkan itu menjadi sebuah pertimbangan yang betul-betul ditimbang betul, sehingga banyak perjalanan-perjalanan dinas bahkan yang itu didanai oleh donor, negara pendonor begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Lili, Pak Musyafak, Bu Yanti, ini luar biasa sekali memberikan kejelasan kepada kita semua, sehingga kalau mungkin nanti julid soal perjalanan dinas luar negeri kita mikir-mikir, kita sudah tahu nih sebenarnya ada prosesnya di sana. Sekali lagi terima kasih sedikit nggak boleh ya? Sepertinya sudah durasinya sudah mepet. Matur nuwun tapi Pak Musyafak tadi sudah digambarkan, saya kira pemirsa di rumah sudah bisa menangkap bagaimana sebetulnya mekanisme perjalanan dinas luar negeri para pejabat daerah. Saya Tika Aziz pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ruang Publik berikutnya. Terima kasih. Sama-sama.